Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi analisa aku tentang cinta, karakteristik, personality, dan gimana pasangannya kamu atau kamu tertarik dengan orang seperti apa. Untuk setiap zodiak ya, dan ini udah sampai ke zodiak Capricorn. Oke, Capricorn ya. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa tidak. Kenapa? Karena aku bakal fokus untuk yang memiliki ascendance Capricorn. Artinya Capricorn ada di first house-nya kamu. Okay? Jadi first house itu adalah ascendance. Okay, ascendance artinya atau disebut rising, dimana itu bisa ditentukan jika memang kamu memiliki jam lahir. Jam lahirnya harus tepat sampai ke menit gitu. Jadi misalnya kamu lahir jam 12 siang ya tanggal 17 Januari misalnya gitu ya, kamu ngerasa kamu sun Capricorn gitu. Atau ya kalau Vedic 17 Januari itu masih sun Capricorn ya. Ternyata kamu cek kamu lahir jam segitu, ternyata kamu juga ascendance Capricorn sih. Jadi sun kamu juga ada di first house-nya kamu. So nggak ada yang salah karena memang satu sign bisa memiliki semua zodiak di dalamnya, semua planet di dalamnya ya. Jadi bisa sesuai dan bisa enggak. Namun kalau kamu tonton silahkan ya. Karena aku bakal ngelihat seperti tadi aku bilang first house-nya kamu atau dari moon-nya kamu, yaitu misalnya moon kamu adalah atau bulan kamu adalah Capricorn. Untuk Capricorn ya. Energi Capricorn, energi yang bisa dibilang sebenarnya sangat feminin ya. Feminin artinya di dalamnya itu sebenarnya sangat sensitif ya, namun bisa untuk ngehandle diri dia, lebih praktis orangnya memang lebih bisa untuk mengontrol dirinya ya. Jadi seorang Capricorn bisa dibilang dia bakal dewasa ataupun dewasa, bisa bahkan belum nyampe umur dewasa dia udah dewasa, maksudnya dia bisa lebih dewasa daripada umurnya. Usia berapa dia sudah tahu bakal harus gimana, dia harus ngapain ya. Orangnya udah berpikir sangat dewasa ya. Kenapa? Karena bisa tuntutan keadaan, tuntutan keluarga, atau tuntutan kondisi dalam kehidupan dia yang harus membuat dia ataupun memaksa dia secara tidak sadar untuk kuat, untuk tabah ya, artinya untuk berdiri sendiri dalam hidupnya. So jadi Capricorn memang bisa dibilang dia nggak begitu bisa ngelihat sisi emosionalnya dia ya. Dan ini juga yang membuat Capricorn, entah laki-laki ataupun perempuan, dia bisa bakal tertarik dengan seseorang yang sosoknya seperti ibunya. Jadi gini, kalau kamu kondisi kamu dalam hidup kamu baik, hubungan kamu dengan ibu, kamu bakal pengen dia seperti ibu kamu. Namun kalau kondisi kamu dengan ibu kamu maksudnya adalah kamu gak begitu dekat, gak begitu nyaman dengan ibu kamu dari kecil, kamu berharap dia tidak seperti ibu kamu ya. Kamu berharap untuk dia menggantikan sosok ibu yang tidak misalnya kamu dapatkan gitu, ataupun kamu dapatin kamu kurang ngerasain, ataupun kamu ingin sama itu seperti energi ibu ya. Jadi walaupun dewasa pemikirannya, praktis hidupnya, misalnya sibuk kerja aja, karir gitu ya, dalam kehidupannya dia butuh banget support dari sosok yang keibuan. Jadi secara tidak sadar Capricorn bakal tertarik dengan seseorang yang keibuan ya. Sosok seseorang yang bisa mengayomi, memelihara layaknya seorang ibu ke anak. Jadi kamu bakal tertarik dengan seseorang yang memang
bisa untuk menyiapkan segala hal untuk kamu dalam hidup. Ibaratnya seperti ibu yang benar-benar mengatur hidup anaknya seluruhnya, benar-benar mau diatur sampai hal terkecil itu ya. Itu yang aku lihat. Jadi secara alaminya memang bakal menginginkan seseorang yang seperti itu, pengen untuk dia bisa untuk ibaratnya sampai ke dalam-dalamnya kamu tuh dia yang pilihkan, dia yang siapkan, dia yang belikan, dia yang carikan untuk kamu. Karena itu tadi aku bilang, walaupun orangnya praktis, dewasa, namun di dalamnya sensitif sebenarnya. Orang-orangnya pengen untuk benar-benar dirawat, dijaga, diasuh lah istilahnya ya. Seperti aku bilang, Capricorn bakal tertarik seperti aku bilang, sosok Cancer ya, sosok yang seperti Taurus, bisa juga energinya ya, energi seperti Libra ya. Namun kembali lagi kita harus ngelihat keseluruhan analisa berchartnya masing-masing ya. Namun untuk Capricorn sendiri ya, memang aku ngelihat dia bakal benar-benar belajar untuk berkomitmen. Jadi gini, dia nggak akan mudah untuk memberikan komitmen sembarang aja ke orang lain ya, tanpa dia benar-benar mempunyai komitmen terhadap diri dia sendiri, dan dia bakal benar-benar butuh untuk ngelihat siapa orang yang dia tuju ya. Jadi dia nggak akan main-main aku ngeliat orangnya ya. Itulah kenapa, karena dia ngerasa hubungan percintaan berpasangan energi dimana memang saling menjaga, merawat satu sama lain ya, merasa mengayomi dan rasa aman. Jadi dia pengen untuk aman secara perasaan ya, agar dia juga bisa untuk memberikan rasa aman lewat finansial. Jadi dia bakal sibuk di kerjaan dan karir dulu di awal hidupnya. Dia nggak mau ke arah sana ya, pemikirannya tentang percintaan di usia muda. Mungkin nggak semuanya, kebanyakan aku ngeliat enggak. Dia bakal lebih memilih untuk nanti-nanti aja gitu. Dia bakal fokus dengan keuangan, karir, agar dia bisa memberikan yang terbaik untuk pasangannya ya. Dan saat dia mencari, kalau dia udah ready secara finansial dan materi, dia pengen seseorang yang juga steady dan stabil di malah masalah emosi, yang bisa menjaga dia, benar-benar tahu luar dalamnya dia ya. Disitulah dia bakal surrender dan bakal pengen untuk berkomitmen. Oke, jadi memang Capricorn bakal butuh untuk benar-benar namun ini berbeda kalau kamu punya Moon Capricorn ya. Kalau kamu punya Moon Capricorn agak sedikit berbeda. Kamu ngerasa seperti malah bisa kayak justru menghindari sosok yang seperti ibu kamu, karena kamu bisa takut menimbulkan trauma kamu terhadap ibu kamu, bisa gitu. Jadi bisa agak keterbalikan daripada aku yang apa yang aku bilang tadi. Oke, ya. Dan untuk Capricorn ya, untuk tidak terlalu bekerja keras dalam artian sampai lupa istirahat ya. Walaupun kamu kerja keras, banting tulang demi diri kamu, demi keluarga, ingatlah ya, kamu perlu untuk istirahat, untuk tidak menjadikan kerjaan ataupun karir ataupun bentuk apapun juga di luar diri kamu itu sebagai bentuk kamu bahagia kalau kamu sibuk, kamu bahagia kalau kamu banyak kerjaan, banyak karir, banyak materi gitu. Kamu bahagia justru hanya perlu diri kamu sendiri kok, nggak perlu untuk apapun di luar diri kamu. Kamu bahagia ya. Karena jika kamu menjadikan semua hal itu sebagai bentuk kebahagiaan kamu, kamu bakal sakit nantinya ya. Kehidupan yang praktis yang kamu pikirkan tentang kehidupan ini
cara pandang dunia ini ya memang simple, sederhananya seperti itu. Cuman terkadang kamu ngerasa kamu tidak mengenal emosi kamu karena kamu cenderung berpikir praktis dan tidak mau untuk merasa. Kamu ujung-ujungnya seperti lari dari keadaan. Terkadang kamu seperti itu ya. So Capricorn, berilah cinta yang terdalam terhadap diri kamu sendiri ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kamu perlu untuk sensitif itu terhadap diri kamu sendiri dulu, bukan terhadap orang lain ya. Sensitiflah terhadap apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan, dan gak perlu untuk menghindari akan hal itu ya. Karena memang sebenarnya ya, rasa cinta dan kasih sayang yang kamu cari itu gak di mana-mana, ada di dalam diri kamu sendiri ya. Oke, untuk Capricorn kita lihat pesan semesta untuk kamu di pembacaan kali ini. Oke, kita lihat ya. It's time to rise. Wow. Give each other space dan be present. Lalu ada make waves dan forgiveness heals. Oke, untuk Capricorn ya sih, waktunya untuk kamu bangkit dan hidup di masa sekarang. Karena kalau kamu sibuk kerjaan dan karir ya, sebagai bentuk pelariannya kamu, artinya kamu tidak hidup di masa sekarang. Beda dengan kamu surrender yang oke, misalnya saat ini aku sendiri, aku gimana ya udah, aku sibuk dengan kerjaan dan karir ya, gak ada yang salah gitu. Namun kalau kamu jadikan itu alasan, artinya kamu sedang melarikan diri. Artinya ya, kamu tidak memberikan space, tempat terhadap diri kamu sendiri untuk melihat kehidupan apa adanya, untuk enggak menuntut diri kamu berlebihan. Kasihani diri kamu. Siapa sih yang bisa ngasihanin diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Maafkan diri kamu jika memang ada trauma, ketakutan tentang cinta dan kasih sayang yang pernah kamu alami di kehidupan lalu. Bukan berarti kamu gak akan pernah bisa ngerasainnya ya. Buatlah jalan kamu sendiri, buatlah pola kamu sendiri ya. Kenapa? Ya, karena siapapun tidak akan bisa bertanggung jawab dalam hidup kamu sendiri. Dan aku tahu kamu sadar akan hal itu ya. Hanya aja ya, kamu melakukan itu dengan bentuk egoisme yang tidak baik. Kesendirian bukan berarti kamu sedang dihukum. Kesendirian bukan berarti kamu tidak layak untuk mendapatkan apa-apa. Namun sebenarnya waktu untuk kamu melihat bahwa kehidupan ini apa adanya, dan gak selamanya baik dan gak selamanya juga buruk ya. Seperti halnya ombak, karena kalau ombak itu gak pasang surut ya, kita yang ada di pinggir ini bakal hancur. Kenapa? Ya karena gak ada tekanan dari laut ya, dan gak ada juga pergerakan dari laut. Itu membuat misalnya laut tenang-tenang aja gitu ya, kita yang berada di pulau ini bisa bakal hancur sedikit demi sedikit karena laut tidak membantu kita yang ada di pulau ini agar permukaan tanahnya itu padat, karena air mempunyai tekanan untuk mendorong saat dia pasang surut. Nah, ibaratnya bayangkan kalau air begitu aja, bahkan gak ada pergerakan ya, kita yang bakal hancur perlahan. Dan bayangkan kalau nafas kita nggak naik turun, kita bakal selalu naik, tarik nafas tanpa ada ngeluarin sih. Jadi hal yang baik dan buruk itu nggak selamanya hal yang negatif. Kalau saatnya kita jatuh ya memang jatuh agar kita bangkit. Kalau kita selalu bangkit, kita nggak pernah jatuh, kita hanya akan menjadi orang yang sangat egois. Okay, so that's it.
I think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video ya. Jaga kesehatan.